A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Bi'audillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah saniyah khususan li Syekh Syamawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Ikhwanal fudhala jamaah malam Jumat, majelis taklim, belajar sambil minum kopi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijaga, dikuatkan iman Islam kita, sehatkan badan kita, iman kita, ruh kita, juga seluruhnya untuk keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan, keselamatan, dan diberi kemudahan pula di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sehingga sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah taala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian pada malam hari ini tanggal 6 Agustus 2026. Betul. Mudah-mudahan kajian ini ya kita tabarukan di kitabnya karangan salah satu ulama karismatik kita, ulama Hijaz ini ya, ulama yang diakui dua negara ya, Mekah dan Madinah. Secara internasional luar biasa. Asli orang Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara. Kampungnya namanya Kampung Tanara. Di sana ada masjidnya beliau, ada perpustakaannya beliau. Ini sekali-kali bolehlah main ke sana gitu ya. Cuma makam beliau ada di Mekah. Kita termotivasi mudah-mudahan menjadi manusia yang selalu belajar gitu ya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diberi kemudahan di dalam menuntut ilmu ini. Dan tentunya pasti banyak kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian saya di dalam kajian ini ya. Tentunya sama-sama saya juga masih belajar. Kita semua di sini juga saling berdiskusi aja. Kalau ada kekurangan segala macam nanti kita koreksi bersama-sama. Kita lanjutkan, mari bersama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wassalasun. Ya. Maqalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham ya itu. Rahimahullahu annahu qila lahu. Dari Ibrahim bin Adham ya, bukan bin Adam ya, bin Adham rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu qila, sesungguhnya dikatakan kepadanya, bima wajadta zuhda, bima wajadta zuhda, sebab apa kamu menemukan sifat juhud, dengan sebab apa gitu ya. Bima wajadta zuhda, zuhud, dengan sebab apa kamu menemukan sifat juhud. Ai bi ayyi syai'in ahbabta
tarka rahatid dunya talaban li rahatil akhirati. Ai maksudnya bi ai syai'in, dengan sebab apa, dengan hal apa gitu ya. Ahbabta tarka rahati, kamu suka, tarka meninggalkan, kamu meninggalkan rahati dunia, kesenangan dunia. Jadi juhud itu adalah cinta atau cinta untuk meninggalkan kesenangan dunia, itu juhud maksudnya. Talaban li rahatil akhirah, talaban karena untuk mencari li rahatil akhirah, kesenangan akhirat. Jadi bima wajadta zuhda. Ruya annahu kana sultanan, diriwayatkan gitu, annahu bahwasannya Ibrahim bin Adham ini sultanan fi baladihi, beliau ini adalah seorang sultan fi baladihi, di negaranya. Fataraka saltanata, akan tetapi beliau meninggalkan kekuasaannya. Wajtahada fi ibadati, dan bersungguh-sungguh wajtahada fil ibadati, di dalam ibadahnya, di dalam peribadahan, fi Makkah wa ghairiha, ya di kota Mekah dan di luar kota Mekah, di kota-kota yang lainnya. Jadi dalam satu buah riwayat, Ibrahim bin Adham ini adalah seorang pemimpin, orang yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam peribadahan, itu salah satunya di kota Mekah dan di luar kota Mekah, di kota-kota yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya cerita nih ya. Wa fi risalati Kusyairiyah, dan di dalam sebuah kisahnya atau risalah daripada kisahnya Kusyairiyah, huwa Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, yaitu Ibrahim bin Adham, nama aslinya itu adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qaurati, dari Qaurah Balkhin. Kana min abna'i muluki, beliau adalah seorang anak raja. Fakharaja maka ia keluar, yauman pada suatu hari, mutasayyidan untuk berburu. Fa'athara tha'laban, maka ia menyerang atau menyerbu sebuah binatang, tha'laban yaitu sejenis musang. Tha'laban itu sejenis musang, tha'laban. Au arnaban, robit itu bahasa Inggris ya, kelinci. Arnaban, rabbit, ini kan kelinci. Wa huwa fi talabihi, nah pada waktu saat dia itu berburu, padahal dia itu di dalam fi talabihi, di dalam suatu penyerbuan, dalam pencariannya itu, fahatafa bihi hatifun, fahatafa maka berteriak salah satu orang kepada beliau, bihi hatifun, berteriak apa? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihada khuliqta am bihada umirta, gitu ya. Ibrahim, alihada khuliqta, apakah untuk suatu hal ini engkau diciptakan, gitu. Am bihada umirta, atau bihada umirta, dengan ini engkau diperintah. Jadi maksudnya keheran-heran orang itu ngelihat Ibrahim, seorang yang luar biasa pamornya, masyhur, besar,
di pemerintahan, dia malah turun berburu musang dan berburu kelinci. Padahal buat dia mah nggak usah mancing ke laut, beli aja, ya nggak, mancing ke laut. Padahal dia sultan, ngapain mancing ke laut, ribet ya kan gitu ya. Padahal tinggal beli di restoran kan gitu ya. Kalau ada yang sulit ngapain dipermudah? Ya. Summa hatafa bihi aidon, kemudian ada lagi yang berteriak juga min korbusi sarjihi, dari arah yang berlainan atau dari pelana. Sarjih itu korbus. Walillah, wallahi, demi Allah, mali hada khuliqta, bukan untuk ini engkau ini diciptakan gitu. Ibrahim, wallahi, bukan ente ini kerjanya bukan begini. Ente itu diciptain bukan buat menjadi seorang pemburu. Wala bihada umirta, sama ente juga bukan sebagai orang yang apa? Diberi. Wa nazala, kemudian si Ibrahim bin Adham ini fa nazala anda batihi wasada fara'iyan, dia turun dari kendaraannya, wasada fara'iyan li abihi, ya nggak sengaja itu ra'iyan, dia ketemu kepada li abihi, seorang ketemu babaknya gitu ya. Fa akhadha jubbatan li ra'i, apa jubbat itu apa? Dia mengambil sebuah pakaian. Jadi waktu dia lagi berburu itu ada orang laki-laki gitu ya. Bahasa kita mah orang kampung lah, ngelihat lurahnya turun dari mobil Fortunernya, dia malah berburu kelinci sama itu, bengong gitu, ngeliatin, bingung. Nah, karena ditegur sama salah satu pengikutnya gitu kan, alihad lihada khuliqta wala bihada umirta gitu kan. Akhirnya si Ibrahim itu malah ngambil jubah yang jelek itu yang dipakai sama warganya, dipakai, malah sengaja dipakai. Paham sampai sini ya? Min sufi gitu ya. Mana tadi? Li ra'i min sufin walibasaha dan dipakai. Wa a'tahu farasahu a'ta itu apa? Memberikan ya, kemudian apa, memberikan kepada siapa? Ibrahim tadi, farasahu, kudanya kan, kudanya, wa ma'ahu, dan tidaklah bersamanya. Summa, kemudian innahu dakhalal badiyah, kemudian si Ibrahim itu apa? Malah masuk ke suatu lembah, malah masuk ke dalam suatu lembah. Dahsyat dia malah ninggalin, di masa bodohin orang yang teriak-teriak lihada khalaqta wa bihada umirta, malah dicuekin. Dia malah milih nyamperin orang lain gitu kan, ketemuin abinya, bapaknya, malah dia pakai jubah, dia kabur, dia pergi dan dia masuk ke badiyah, suatu lembah. Tsumma dakhala Makkah, kemudian dia masuk Mekah. Ketika dia sampai ke Mekah, wa sahiba biha, dia punya sahabat, dia kenal dengan sahabat, berkumpul bersama, biha bersamanya siapa? Sufyan al-Tsauri, salah satunya Sufyan al-Tsauri. Wa Fudail, nah Fudail ibn Iyad, ketemu namanya sahabat Fudail ibn Iyad, sahabatnya. Wa dakhala Syam, kemudian beliau masuk ke negeri Syam. Wa mata, dan beliau wafat di Syam. Wa kana ya'kulu min amali yadihi, dan bahwasanya ada si Ibrahim bin Adham ini ya'kulu, makan, min amali yadihi, dia makan, boleh dia nyari sendiri, nggak mau dia diantar-anterin mentang-mentang dia raja, dia pemimpin, kagak. Dia malah boleh keringet saya mendingan lebih afdol, boleh keringet saya lebih ahsan kebanding saya boleh minta-minta sama orang
orang lain, orang saya masih gagah, saya masih bisa, nggak mau saya disuapin. Itu pemimpin. Amalinya di mislal hasad, seperti apa? Hasad apa? Barang buruan tadi kan, bener nggak? Wa hifdzil basatin wa gharizalik, apa? Seperti dia bekerja hasad, apa, panen, berkebun, nanam bayam gitu ya, wa gharizalik, dan hal-hal selain daripada itu. Ini kan bukan, ini Ibrahim bin Adham. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ibrah yang kita bisa petik dari kisah yang separuh ini? Masih ada lanjutannya. Bahwasannya kita jangan punya sifat malas yang pertama. Yang kedua, jangan selalu mentang-mentang kita ini penguasa, mentang-mentang kita anak raja misalnya gitu ya, kita jadi manja, pengen A, pengen B, pengen C, tapi kita nggak pernah tahu itu nasi matang prosesnya bagaimana. Taunya nasi udah mateng aja, akhirnya kita nggak tahu apa-apa. Ketika orang ada di titik ini enak terus, dia lupa bahwasanya betapa susahnya orang di bawahnya, yang dia harus nanam padi dulu, dicuci berasnya dulu, ditanak segala macam, diaronin segala macam, tahu prosesnya. Bahasanya begini, kalau semua doa itu dikabulin sama Allah, maka manusia akan lupa dengan prosesnya. Kalau semua apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dikasih tek 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 tek, Allah nggak ngajarin sama kita untuk berproses. Gitu maksudnya. Makanya kita nggak usah khawatir jidat kita hitam kayak keling gitu, kebakar panasnya matahari. Maaf Pak RT, ini bukannya nyindir ya, saya juga hitam. Maaf ya. Jadi ini hitam kita nanti dijadi saksi di akhirat, jadi saksi, nggak usah khawatir ya. Biar telapak kaki kita pecah-pecah ya, emang kapalan. Ya kan? Tangan pada kasar nggak apa-apa, sering megang cangkul, ngegrab, bawa motor panas luar biasa, nggak apa-apa. Itu semuanya jadi saksi kita. Yang penting niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, dikatakan atau telah berkata ai sayyiduna Ibrahim, yaitu maksudnya Tuhan kami Ibrahim. Bisalah sati asyai, aku menemukan sifat sifat juhud, bisalah sati asyai, dengan 3 perkara. Apa? Ra'aitul qabra muhisyan. Pertama, sebab aku melihat kuburan itu sepi. Jadi pertama aku menemukan sifat juhud itu, pertama dia belajar ngeliat kuburan itu sepi. Apa? Qati'an liqulubi an mahbubatihi. Maksudnya qati'an lil qulubi an mahbutihi, yang memutuskan hati dari yang dicintainya. Ya orang kalau udah dikuburin kan siapa yang mau nemenin? Putus urusannya, udah sepi. Orang yang cinta banget juga bakal ninggalin, nggak mau nemenin kita terus-terusan, ya kan? Kita teriakin dalam alam barzah, kita dipendemin, oh bini gue, anak pada mau kemana? Kagak bakal nemenin, iseng, yang ada takut. Ya Allah. Walaisa ma'i mu'nisun, dan tidaklah tidak ada bersamaku ma'i munisun, orang yang menghibur. Tuh yang kedua tuh. Maksudnya mayuskinu qalbi, nggak ada orang yang bisa menenangkan hatiku. Wa ra'aitu tariqan tawilan, dan aku melihat jalan yang tawil, yang panjang. Nah, jalan tol itu diambil dari bahasa Arab, tawil. Jalan yang panjang tuh tawil, tol, jalan tol.
Apa maksudnya jalan tawilan itu? Ay masafatan ba'idatan fil akhirah. Maksudnya jarak tempuh yang sangat ba'id. Ba'idah itu jauh. Allah man kana fi rizqi ba'id faqaribu. Ya Allah, kalau ada rezeki saya jauh, maka dekatkan. Ba'id ba'id jauh, faqaribu maka dekatkan. Ba'idatan jauh, fil akhirah jarak yang begitu jauh di akhirat. Aku melihat jalan yang begitu panjang, jarak yang jauh itu di akhirat, itu mahsyar. Luar biasa itu. Hah? Ya namanya wali. Allah alam bisawab. Ini makan athar kaulnya sahabat. Ya. Ukama ini hikmah ya. Mana? Walaysa ma'izzadun, dan tidak ada bersamaku apa? Azad, pembekalan, bekal. Yu'inuni ala tilkal masafati. Apa maksudnya? Yu'inuni, nah yu'inuni itu nolongin ya. Yang menolongku ala tilkal masafati. Di atas perjalanan itu, atas jarak itu, masafah. Siapa yang mau nolong? Sholat, kalau kita sholat. Puasa, kalau kita puasanya lolos diterima. Wara'aitu jabbaro, dan aku apa? Melihat Allah Subhanahu yang perkasa, al-jabbar. Ai maksudnya alladzi yaqharu ibadah ala kulli ma arada. Maksudnya adalah zat yang bisa qahar, yang maha al-ibad, makhluk atau hamba, ala kulli ma arada, atas tiap-tiap apa yang dikehendaki. Ya, yang Allah kehendaki, Allah dapat memaksa. Qadiyan walaysa li hujjatun, sebagai qadiyan hakim, walaysa li, dan tidaklah bagiku ini hujjatun, sebagai hujjah. Apa? Aimaya dulu ala sihatin dakwai. Maksudnya maya dulu, tidaklah menunjukkan ala sihati dakwaya, menunjukkan atas kebenaran pengakuanku, dakwaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wa salasun, maqalah yang ke-32. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri. Nah, tadi disebut-sebutkan Sufyan ats-Tsauri di atas kan? Rahimahullah, semoga Allah merahmati. Annahu, bahwasannya, su'ila anil unsi, gitu ya, bener gak? Bahwasannya beliau Sufyan ats-Tsauri ya ditanya, su'ila anil unsi, ya, tentang ketenangannya billahi, bersama Allah Ta'ala. Ma huwa, apakah itu? Faqala, maka kemudian Sufyan ats-Tsauri menjawab, ai Sufyan, alla tasta'nisa bikulli wajhi sabih. Maksudnya kata Sufyan, janganlah la tasta'nisa, jangan kamu merasa bahagia, bangga atau senang, bikulli wajhi sabih, dengan setiap wajah yang sobih, yang ceria, yang indah, wajah yang sobih. Ai musyriki, wajah yang musyrik, bukan pakai kaf, pakai qaf. Musyriqa artinya bersih, berseri. Wala bisauti thayyib, dan tidak juga dengan suara yang indah, yang merdu, gitu ya, suara yang merdu. Ai lazizin fis sama'i wa syarihi fi qalbi. Maksudnya adalah suara yang merdu itu suara yang lazizin yang enak didengar gitu, yang mendapat farah fi qalbi, melampahkan hati. Wala bilisani fasih ai jayyidi, dan tidak juga dengan lisan yang fasih, lancar, ai jayyidin, yang bagus, jayyidin. Ini nasihat Sufyan ats-Tsauri, kalau bahasa kerennya ini petuah.
Kalau bahasa orang dulu bilangnya petuah. Petuah Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah salah satu nasihat tentang kemandirian spiritual kolbu, spiritual hati. Orang manusia yang sudah merasakan intimnya, kholwatnya, ya, al-unsu, kholwat al-unsu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, orang itu nggak bakal lagi menggantungkan kebahagiaannya, ketenangannya, atau kedamaian hatinya kepada makhluk. Pana makhluk mah udah selesai. Kalau sudah uns, ya, itu urusan duniawi itu semuanya menjadi semu, menjadi semu. Sufyan Ats-Tsauri ini memberikan sebuah gambaran contoh saja gitu ya, contoh ya, 3 ujian yang paling sering terjadi pada setiap manusia itu ya, dalam kesenangan manusia. Yang pertama itu adalah wajhin sobih. Kan biasanya kesenangan manusia itu biasa cara visual kan ya, dilihat, melihat gitu kan, dengan cara dilihat. Yang pertama apa? Wajhin sobih. Orang merasa hatinya tenang, bahagia, sumringah gitu ya, emosinya itu jadi wah luar biasa lah kalau dia bisa melihat wajah orang yang diidolakannya. Contoh nih, maaf kadang-kadang emang hobi sama siapa, emang hobi nggak boleh apa katanya, emang hobi tidak boleh. Ini kan kebanyakan orang-orang hobinya malah sama yang ke barat-baratan, yang ke Korea-Koreaan lagi rame nih anak-anak nih segala macam. Dulu ada cerita teman ana di pesantren itu seneng banget sama salah satu band musik Nirvana namanya ya, vokalisnya itu cobain cobain kan tulisannya ya. Yang matinya itu jelek banget ya, matinya aja fasid buruk gitu ya, itu posternya gede bener itu di kamar itu. Wow, gede bener. Emang dia bocah pondok, ngaji juga sama kiai, ngimpi dibakar bersama cut cobain tadi. Pagi-pagi dia bangun kaget, habis sholat subuh udah langsung dicopotin, dibakar tuh foto-fotonya, diganti. Mending gantung kaligrafi dah katanya. Ini cerita dia sama saya. Ya Allah ya Robban. Makanya kan begini ya, orang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cintai gitu. Lah kalau cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita bareng sama Nabi nanti jumpa gitu. Cinta sama guru kita, insya Allah bareng sama guru kita. Ya mudah-mudahan gitu ya, kita semua gimana Gimana Korea sekarang? Lah iya, bareng dah sama Korea. Jadi memang dari zaman dulu itu udah diajarin. Sekarang orang ngefans sama yang begitu-begitu gitu ya, sebenarnya udah diajarin. Jangan, cinta mah kepada Allah dan kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada makhluknya Allah mah enggak unsu. Tapi kalau kepada guru-guru kita ya kita tabarukan, kita minta bimbingan gitu loh. Ini kan bicara tentang spiritual hati ya. Jadi kalau di film itu kan ada film namanya orang-orang Buddha itu ya, Buddha apa Hindu sih yang keras sakti itu, biksu itu kan, bicara biksu kan bicara isi adalah kosong adalah isi, ya maksudnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, menafikan segala yang makhluk, nggak ada ilah, nggak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ngelihat, dengar suara, ini ciptaan Allah. Dia ngelihat mata, ini mata ciptaan Allah. Dia dengar apa macam-macam, reokan pohon bambu kayak Allah, ini Allah yang bikin gesek. Suara jangkrik ini Allah ciptakan, suara ayam jago ini Allah ciptakan. Semuanya ini adalah ulul albab di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang cerdas ini. Nah, kondisi yang dicontohkan pertama sama Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang wajin sabi. Kalau orang yang sudah intim kepada Allah
dia mah tidak bisa lagi mengagumi keindahan fisik makhluk orang lain, tetapi dia tetap bisa melihat keindahan ciptaan makhluk Allah, tetapi dikembalikan lagi dengan kalimat Masya Allah. Begitu indah ciptaan Allah. Ngeliat istri kita misalnya begitu ya, namun hatinya nggak menjadi budak terhadap yang kita agungi, yang kita kagumi. Ngeliat artis cakep bener gitu ya, Masya Allah, ngefans banget, sampai kayaknya gimana gitu kan, mengagumi gitu kan, sampai nangis gitu ya. Tapi di dalam kolbunya Allah tetap yang bersemayam, begitu ya. Allah tetap yang bersemayam. Setiap dia dalam kesendirian, dalam sepi ya, nggak ada orang lain, dia nggak pernah merasa kesepian. Orang begini dia selalu merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mediasi apa? Dengan riyadhah apa? Ala tatmainul qulub, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sepi, nggak ada orang di masjid, sampingnya kurung batang, diem sepi ya kan, udah zikir la illallah, la ilaha illallah, nggak taunya dari dalam kurung batang letak la ilah, makin kenceng sampai kabur habis itu ya. Nah, belum dapat kalau begitu, belum dapat, fana, hanya Allah udah gitu. Yang kedua kata Sufyan Al-Thawri adalah apa tadi, sautin thayyibah, sautin thayyib, suara yang merdu, yang indah. Ini kan kebanyakan orang galawers, orang-orang yang pada galau segala macam, carinya apa? Musik, lagu-lagu patah hati, termotivasi, bukan termotivasi malah bunuh diri, ya kan? Bukan termotivasi malah bunuh diri. Makanya kalau lagi patah hati carinya Al-Quran. Boleh cari musik-musik yang lain tapi yang termotivasi buat dirinya, tapi makan jarang. Begitu ya, ya kan? Bener nggak? Kenapa ketawa? Iya. Beda kalau yang itu mah. Ya, orang yang hatinya dekat dengan Allah ya, menjadikan satu buah alat yang satu buah nada yang diciptakan manusia itu menjadi satu buah obat hati. Ya. Tapi kita nggak kaku-kaku amat. Ada juga orang ketika dengar sholawat Nabi jadi sejuk, ya kan? Maulaya sholli wa sallim. Waduh ya Allah, lagi nggak punya duit dengerin sholawat, ya Allah, Adam. Ya. Malah perut lapar gitu ya, hujan, ya Allah, kagak punya kuota, ngubungin siapa ini ya? Ya Allah. Ya, jadi yang selanjutnya yang ketiga adalah lisanin fasih ya. Ini kondisi umumnya orang-orang yang terbuai dengan nasihat-nasihat orang. Lisan fasih, pinter banget ngomongnya gitu, nasihatnya motivator, curhat sini curhat, padahal tempat curhat terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak mudah jatuh tuh karena pujian manusia, nggak mudah jatuh yang kemarin tuh, ya nggak? Kita diciptakan sebagai orang yang punya harga diri, walaupun kita secara mal kita nggak sederajat dengan orang kaya, tapi kita punya gengsi, punya harga diri, begitu. Itu bab makalah yang di sebelumnya ya, episode yang lalu itu baru nyambung ke sini ya. Oleh karenanya tempat terbaik kita kembali adalah sujud. Sujud itu mengajarkan kita bahwasannya disitulah titik selemah-lemahnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya ya titik terendah kita ya udah sujud tuh. Yang punya darah tinggi sembuh sih. Ya nangis dah di situ dah, pasrah aja sama Allah deh.
udah insya Allah. Jangan pakai mikirin urusan itu harus selesai maunya saya A B C, enggak, biarin Allah aja maunya ngurusnya kayak gimana. Itu yang disebut tawakal. Serahin aja sama Allah, beresin ya Rob, bagaimana caranya beresin. Terkadang sesuatu yang kita tidak senang itu bisa jadi yang terbaik dalam hidup kita. Yang baik yang kita anggap itu senang bagi diri kita belum tentu itu baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya malam hari ini dua makalah ini saja, mudah-mudahan ini kisah dari Ibrahim bin Adham dan nasihat dari sahabat Sufyan Al-Thawri ini menjadi motivasi kita semakin semangat lagi di dalam hidup beribadah dan mencari rezeki, ya, tidak mudah putus asa gitu ya. Semangat dari segala penjuru yang pastinya selalu di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan di siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di minggu depan insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.